Hai hai, selamat pagi, selamat ketemu kembali. Ini kita masih bikin kue kering spesial buat Natal. Ini sih kue keringnya, ini kue sejuta umat, semua orang suka, besar, kecil, tua, muda. Karena apa? Ini udah legend banget, kita mau bikin nastar. Ini nastar klasik yang memang pakai butter ya. Jadi rasanya itu emang harum-harumnya beda. Jadi kita ini akan menggunakan butter. Kalau misalnya mau dicampur mentega nggak apa-apa, karena kalau full butter itu biasanya dia akan lebih gampang bleber. Jadi saya tambahkan mentega juga. Jadi ini separuh-separuh. Kemudian ini saya perlu tepung terigu protein rendah ya kan. Kalau protein sedang atau yang all purpose tuh bisa, cuman dia nanti jatuhnya lebih renyah. Kalau pakai yang protein rendah itu jatuhnya lebih prul gitu ya, lumer di mulut. Kemudian kita perlu gula halus. Telurnya nanti kita perlu 2 kuning telur, 1 telur yang sama putihnya. Kemudian ini untuk olesan. Nah, sekarang kita mix dulu butter sama menteganya sampai campur dan lembut. Ini butternya sudah kita mixer sebentar, lihat ya masih tetap kuning, bukan sampai putih pucat gitu, tetap seperti ini, cuman dia akan tercampur dan sudah lembut. Kemudian kita masukkan gula halus. Lalu ini kita mix lagi, boleh pakai spatula, boleh pakai tangan. Saya pilih pakai mixer aja biar cepat ya. Jadi ini kita mix lagi sampai tercampur saja. Nah, ini gulanya sudah tercampur seperti ini. Kemudian kita akan tambahkan, kalau saya suka ya pakai vanila, ini 1 sendok teh saja. Cuman kok misalnya tidak terlalu suka, tidak usah pakai vanila juga tidak apa-apa. Kemudian kita tambahkan telurnya satu-satu dulu sampai campur rata, lalu satu lagi. Jadi ini telurnya udah masuk semua, ini warnanya masih seperti ini, tidak terlalu pucat. Jangan di mixer terlalu lama ya ibu-ibu semua, karena kalau misalnya kita bikin kue kering, ini di mixernya terlalu lama, nanti dia bleber. Nah, ini setelah seperti ini kita boleh ratakan dengan spatula. Kemudian kita tambahkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Diaduknya juga pakai spatula ya. Jadi kira-kira 3 kali masukin tepung terigu sampai tercampur rata. Mau diayak juga boleh. Jadi ini setelah terigunya masuk, kita tetap aduk pakai spatula. Kemudian setelah terakhir semua sudah selesai masuk, baru kita pakai tangan. Karena kalau cuma pakai spatula aja dia nanti nggak bisa keset. Kita pakai tangan, nggak usah diuleni terlalu lama nanti keras. Cukup sampai sudah tercampur dan tidak lengket seperti ini. Kemudian nanti kita bulat-bulatin, boleh 7 gram, boleh 10 gram. Untuk isiannya kita perlu selai nanas. Bagaimana cara membuat selai nanasnya ini sudah pernah saya share. Jadi nanti bagaimana caranya saya akan letakkan di description aja. Silahkan diklik sendiri. Kemudian ini juga akan saya bulat-bulatin. Kalau misalnya nggak mau cepet ya udah disendokin aja juga nggak apa-apa. Intinya nanti menjadi isian si nastarnya ini. Nah, ini jadi untuk isiannya sudah jadi seperti ini, kita bulat-bulatkan. Kemudian untuk nastarnya, kulitnya, ini kita akan ambil sedikit seperti ini. Lalu kita timbang. Kalau saya biasanya 7 gram, ada yang lebih senang besar 10 gram. Lalu kita bulat-bulatkan seperti ini. Lalu kita isi. Ya, karena ini pakai butter, jadi adolannya lembut, jadi untuk membulatkannya lebih mudah. Ya, bulat seperti ini. Lalu kita tata di loyang. Setelah itu nanti kita panggang 10 atau 15 menit baru kita oles. Ya, seperti ini. Ya, kita lakukan sampai adonannya habis.
Ya, jadi ini udah berjejer, cakep, rapi, dan cantik. Nah, ini jadinya segini. Ini kita bisa mulai panggang di suhu 150 derajat. Jangan gede-gede apinya karena nanti dia pecah-pecah ya. Jadi di 150, 130 gitu tergantung oven. Yang penting nggak usah terlalu panas. Kemudian nanti kalau udah setengah mateng, kita keluarkan, baru kita oles kuning telur. Kenapa tidak langsung sekarang kita oles kuning telur? Karena nanti dia jadinya agak gosong, dia nggak bisa kayak kuning-kuning cakep gitu. Mari kita panggang. Nah, ini posisi baru saya keluarkan dari oven setelah dipanggang 25 menit di suhu 130 ya di oven saya ya. Jadi dia sudah kering bagian luarnya. Kemudian bagian bawahnya itu masih seperti ini, belum coklat. Nah, ini kita boleh angkat, aduh panas. Ini kita boleh angkat, kita diamkan biar dia dingin dulu. Lalu kita oles dengan kuning telur. Kalau panas-panas gini mau dioles sih sebenarnya boleh. Cuman jadinya nanti pas saat dioles kuning telurnya langsung matang di atasnya tuh kadang jadi nggak cantik ya. Jadi biar agak dingin dulu baru kita oles. Nanti setelah itu kita panggang lagi sampai matang. Nah, ini udah dioles sama kuning telur. Ini pure kuning telur ya, nggak pakai campuran minyak, nggak pakai campuran susu kental manis. Jadi ini benar-benar kuning telur. Nah, ini setelah dioles begini, kita panggang lagi sampai dia matang tetap di suhu 150 sampai 130 derajat saja.